Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai, salam hangat untuk semuanya. Apa kabar? Hai, baik-baik saja? Alhamdulillah. Perkenalkan, saya Nabila Alfisyari Sugandi, kelas 7 SMP Inspiratif Al-Ilham. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan sebuah dongeng yang saya dan pembimbing saya buat sendiri, berjudul Kira, kura-kura pemalu yang bersuara emas. Gimana? Penasaran dengan kisahnya? Dan kisah ini dimulai pada suatu hari di sebuah hutan belantara bernama Nusantara. Hiduplah seekor kura-kura muda bernama Kira. Kira dikenal sebagai kura-kura kecil yang pemalu. Setiap kali bertemu dengan teman-temannya, ia selalu menyembunyikan kepalanya ke dalam cangkang. Kira merupakan jenis kura-kura sulcata yang tergolong sebagai spesies kura-kura langka. Itu karena periode perkembangbiakan jenis kura-kura tersebut sangat lama dan sulit. Oleh karena jumlahnya sangat sedikit, sifat pemalu dan penyendiri Kira muncul di tengah berbagai spesies satwa hutan yang heterogen dan banyak. Meskipun memiliki sifat yang pemalu, Kira memiliki bakat emas berupa suara yang merdu saat bernyanyi. Namun sayangnya, ia hanya bernyanyi ketika tidak ada satwa-satwa lain, terkadang di balik batu atau semak-semak. Di suatu pagi yang masih gelap, Kira berjalan mengendap-endap keluar dari sarangnya menuju danau di tengah hutan. Kira sengaja memilih waktu di pagi buta karena pada waktu-waktu tersebut danau masih sangat sepi. Sebagai kura-kura pemalu dan penyendiri, Kira merasa kurang nyaman jika harus berenang di antara hewan-hewan lainnya. Untungnya, kebiasaan Kira yang selalu mudah bangun pagi dan kesadarannya akan pentingnya berolahraga begitu tinggi. Pergi ke danau pagi-pagi dan berenang di tengah air danau yang begitu dingin bukanlah hambatan bagi Kira. Kira dengan mantap, Kira melanjutkan perjalanannya sambil bernyanyi. Hei, ingatlah semua lelah tak akan tersia. Usah kau takut pada keras dunia. Di tengah perjalanan, Kira mendengar suara gitar dan nyanyian yang merdu. Dengan hati-hati, Kira mengintip dari balik semak dan melihat seekor tupai bernama Tutu sedang bermain gitar dan bernyanyi. Kala nanti badai kan datang, angin akan buat kau goyang. Maafkan, hidup memang ingin kau lebih kuat. Kira sangat terpesona dan tanpa sadar mengikuti irama Tutu. Andaikan saat itu datang, tiada siapapun menemani. Tutu berhenti bernyanyi dan menoleh. Aku, siapa itu? Tanyanya. Kira yang sedang keasikan bernyanyi pun terlambat bahwa sekarang gantian ia yang suaranya didengarkan oleh Tutu dengan saksama. Kira pun gemetaran dan segera menyembunyikan kepalanya ke dalam cangkang. Tutu mendekat dan berkata, "Wow, suaramu indah sekali. Kenapa kamu bersembunyi?" Dengan malu dari dalam cangkang, Kira menjawab, Aku takut suaraku didengar." Tutu tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, ayo bernyanyi bersamaku. Aku yakin suara kita akan lebih indah jika dipadukan."
Dengan ragu, Kira menjawab dengan nada pelan. Tapi aku takut kau mengejekku seperti satwa lain di hutan ini. Tutu yang ingin menyemangati Kira pun segera merangkul dan mengetuk cangkang Kira sambil berkata penuh semangat. Hap. Tidak apa-apa, ayo keluarlah. Meskipun ragu, Kira akhirnya keluar dari dalam cangkangnya. Mereka pun bernyanyi bersama. Kini mereka bernyanyi bersama di setiap hari di pagi yang masih gelap. Mereka sengaja memilih waktu di pagi-pagi sekali agar mereka sempat berolahraga renang sebelum berlatih duet bernyanyi. Dengan begitu, besok mereka akan lebih prima sebelum bernyanyi. Semakin hari, suara mereka semakin harmonis. Kini Kira dan Tutu semakin rajin berlatih bersama karena akan mengikuti sayembara tarik suara untuk menghibur Raja Leon, sang penguasa hutan. Hal ini menjadi momen mereka berdua untuk menarik perhatian sang raja sekaligus untuk membuktikan kepada satwa-satwa lain yang telah meremehkan dan merundung Kira bahwa mereka memiliki kelebihan yang membanggakan dan bermanfaat. Suatu hari, tibalah waktu Kira dan Tutu memenuhi panggilan kerajaan untuk menghibur Raja Leon, sang penguasa hutan Nusantara. Awalnya, Kira sangat takut dan ingin menolak. Apalagi saat melihat Raja Leon, menguap. Mulutnya terbuka sangat lebar, seolah-olah ingin melahapnya. Ayo, lekas hiburlah aku, jangan buang-buang waktuku, hardik sang raja. Meskipun sama-sama ketakutan, Tutu mencoba meyakinkan Kira yang tampak lebih takut darinya seperti akan pingsan. Ingat, kita sudah berlatih keras sampai titik ini. Inilah saatnya kita menunjukkan bakat kita. Dengan keyakinan yang kuat, Kira pun mengangguk tanda setuju. Kini di hadapan Raja Leon dan seluruh satwa hutan Nusantara, mereka bernyanyi bersama. Suara mereka begitu indah, sehingga semua yang hadir, terpesona. Mereka pun mendapatkan apresiasi dari Raja Leon. Sang raja pun berkata, keberanian dan kerja keras kalian patut dicontohi dan diapresiasi. Aku mendengar bahwa kalian telah berlatih bersama setiap hari di pagi hari, di mana satwa-satwa lain masih tertidur lelap. Teruslah gigih berjuang, belajar, dan berkembang. Atas teladan dan bakat emas kalian, ku berikan sebuah hadiah tempat yang paling sentral di hutan Nusantara ini, dan tempat tinggal di pusat kerajaan, agar kalian dapat bernyanyi dengan lepas, sehingga dapat didengarkan oleh seluruh satwa hutan Nusantara. Hadik sang raja. Tutu dan Kira pun berpelukan dan lompat kegirangan. Mereka mensyukuri atas segala anugerah yang telah mereka dapatkan. Setelah melawan rasa takut, lemah, dan tidak percaya diri. Kini akhirnya Kira tidak lagi ragu menunjukkan bakatnya. Dengan bantuan Tutu dan keinginan kuat dalam dirinya, Kira akhirnya belajar bahwa dengan tekun dan berani mencoba, ia dapat mengatasi segala masalah apapun dan menemukan potensi dirinya. Akhir yang bahagia. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.